Pertama-tama saya harus minta maaf kepada Atta Halilintar, keluarganya, dan para fans fanatiknya karena apa yang saya paparkan di sini mungkin bisa menyinggung perasaan mereka semua. Tapi percaya deh, video ini saya buat bukan untuk menyerang Atta dan keluarga. Ini saya buat sebagai ajakan diskusi. Atta perlu dibicarakan karena dia adalah salah satu YouTuber paling populer dan berpengaruh di Indonesia. Yang akan saya bicarakan adalah pernyataan Atta tentang keluarga berencana. Ini bermula dari sebuah podcast yang menghadirkan Atta dan istrinya Aurel Hermansyah. Dalam percakapan itu, mereka bicara tentang kondisi Aurel yang tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya 4 bulan. Mereka menyadari bahwa kehamilan ini terlalu dekat jaraknya dengan kelahiran putri mereka yang pertama, Aminah Hana Nur Atta. Tambahan lagi, saat melahirkan Aminah, Aurel dioperasi sesar. Karena itu sang ibu dianjurkan sebaiknya baru melahirkan lagi setelah 2 tahun. Luka dalam akibat operasi itu sendiri sampai saat ini masih belum kering sempurna. Tapi kemudian Atta berkomentar, "Ya tapi gimana, ini mah dikasih Tuhan, ya nggak ada yang tahu." Aurel kemudian berkomentar, dia tentu bersyukur bahwa dikaruniai kehamilan lagi. Tapi ini pembelajaran katanya, kita nggak boleh sedekat ini lagi. Nah, pada titik itulah kemudian Aurel berujar, "Ya sudah, berarti aku KB aja abis ini." Komentar itu ternyata membuat Atta nampak terganggu. Dengan nada tidak senang dia bilang, "Ya udah, terserah kamu aja." "Ih, tuh kan," kata Aurel. Atta langsung menimpali, "Bukan tuh kan, boleh nggak sih di agama KB itu?" Dia langsung minta agar Aurel menunda rencananya KB sementara dia akan mencari tahu tentang hukum keluarga berencana dalam Islam. "Aku harus tanya Ustaz dulu, sebenarnya boleh nggak sih?" ujarnya. Saya ingin mengangkat percakapan Atta ini karena dia merasa harus bertanya kepada Ustadznya dulu tentang sesuatu yang sangat jelas diharapkan Aurel karena kesehatan dirinya. Menurut saya, berusaha mematuhi ajaran agama itu tentu penting. Tapi beragama harus juga disertai dengan akal sehat. Ini terutama penting karena pada dasarnya tidak ada satupun ajaran agama yang penafsirannya tunggal. Selalu terbuka ruang bagi perbedaan penafsiran. Saya tidak tahu siapa yang dia maksud dengan ustadznya itu, tapi mudah-mudahan dia bukan tipe pemuka agama yang hanya memberikan satu jawaban dan kemudian dengan yakin bilang bahwa itu adalah hukum Islam yang sesungguhnya. Dan kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan Atta tidak begitu saja menerima, percaya, dan begitu saja mengikuti ajaran Ustadz walau itu bertentangan dengan pemikiran rasional Atta dan Aurel. Urusan KB ini memang salah satu isu yang perlu dipahami dengan akal sehat. Dalam kasus Aurel, sudah jelas bahwa Atta menyadari bahwa seharusnya dengan mengikuti anjuran dokter, istrinya dibatasi kehamilannya minimal 2 tahun. Itu bukan sesuatu yang diperoleh dari kitab suci, hadis, maupun ujaran pemuka agama. Itu adalah kesimpulan berdasarkan pertimbangan medis yang rasional. Jadi, celetukan Aurel bahwa dia berharap bisa mulai ber-KB adalah komentar yang mewakili suara hati seorang istri secara rasional. Banyak pria lupa bahwa proses melahirkan adalah pengalaman yang bisa traumatik bagi seorang perempuan yang tidak siap. Penderitaan perempuan sudah dimulai sejak berbulan-bulan sebelum hari H, dilanjutkan di saat melahirkan itu sendiri, plus bisa juga dalam waktu yang tidak singkat sesudah hari melahirkan. Para suami sebenarnya bisa melihatnya dengan langsung karena itu berlangsung setiap hari di depan mata kepalanya. Jadi kalau ada perempuan yang memilih untuk tidak melahirkan anak banyak, itu adalah hal yang sangat-sangat normal. Atta sebaiknya tidak pertama-tama memikirkan apa kata Ustadz, melainkan apa yang diinginkan sang istri. Kalau sang istri dengan lapang hati melahirkan berkali-kali itu tentu tidak jadi persoalan. Tapi kalau sang istri sampai mengatakan ia ingin ber-KB, itu menunjukkan ada alasan tertentu di benak sang istri. Sehingga ia ingin pola melahirkannya dilakukan secara terencana. Bisa jadi karena tidak ingin punya banyak anak, karena seperti saya katakan tadi, proses melahirkan itu berat. Atau karena ia tahu atau belajar dari sumber-sumber pendidikan yang ia konsumsi bahwa mendidik anak dengan baik itu pun tidak mudah. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan Aurel menyatakan mereka sebaiknya ber-KB. Hal itu yang menurut saya sebaiknya dipahami Atta, ketimbang menjawab bahwa ia harus bertanya dulu pada Ustadz. Terlebih lagi Atta kok jadi seperti sama sekali tidak pernah mendengar penjelasan tentang mengapa
Pemerintah kita misalnya selama puluhan tahun mencanangkan program keluarga berencana. KB jelas dicanangkan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dari tingkat individu, keluarga mikro, sampai masyarakat secara makro. KB baik dijalankan demi kesehatan ibu dan anak yang dilahirkannya. Bila si ibu memiliki sedikit anak, dia punya peluang lebih besar untuk mengembangkan diri ketimbang tersita seluruh energi dan waktunya untuk membesarkan putra-putrinya. KB baik buat keluarga, karena dengan begitu orang tua bisa mengalokasikan lebih banyak waktu, ekonomi, dan perhatian kepada keluarga, sehingga anak bisa mengalami proses tumbuh kembang yang lebih baik. Kita sadar biaya hidup semakin mahal. Konsekuensinya dengan sedikit anak, kesejahteraan keluarga dan anak bisa lebih terjaga. Di tingkat makro, jumlah penduduk yang terlalu banyak akan menjadikan anggaran untuk membangun pendidikan, kesehatan, rumah sakit, perumahan, transportasi, dan fasilitas umum akan membengkak. Ledakan jumlah penduduk akan menjadi beban bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu keputusan di level individu seperti Atta dan Aurel akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya ada lagi soal agama. Seperti saya katakan, pemahaman kita tentang agama harus disertai akal sehat. Memang ada sih banyak pihak yang menganggap Islam menentang keluarga berencana. Dan itu yang saya khawatirkan akan disampaikan si Ustadz Atta. Tapi kalau memang itu yang akan dianjurkan, Atta dan semua penonton video ini harus tahu bahwa tidak ada aturan yang tegas tentang KB menurut hukum Islam yang lazim dipercaya. Pemuka agama yang menyatakan KB haram dalam Islam itu merujuk pada ucapan Nabi Muhammad yang sangat bisa ditafsirkan dengan cara beragam. Nabi Muhammad memang pernah berujar bahwa dia bahagia dengan jumlah umat yang banyak. Ada lebih dari satu hadis yang menunjukkan itu. Tapi itu kan tidak berarti Nabi Muhammad menolak KB. Kalimat umat yang banyak itu multitafsir. Dan Nabi bicara begitu pada 14 abad yang lalu ketika jumlah penduduk masih sangat terbatas. Belum ada apa yang kita kenal sekarang sebagai ledakan penduduk. Jumlah umat Islam pun masih berjumlah hanya ribuan yang terpusat di tanah Arab. Jadi ucapan Nabi Muhammad itu mungkin sekali sekedar menunjukkan harapannya bahwa suatu kali umat Islam akan berkembang ke seluruh dunia. Tapi kalau saja Nabi Muhammad kemudian melihat bahwa saat ini kuantitas umat tidak berkorelasi dengan kualitas umat, Nabi mungkin akan mengeluarkan hadis yang berbeda pula. Kembali ke awal. Saya berharap Atta dan penonton lainnya bisa beragama dengan menggunakan akal sehat. Saya mendoakan proses kelahiran anak kedua pasangan Atta dan Aurel bisa berlangsung sukses dan lancar. Saya berharap Aurel bisa sehat sentosa menjalani seluruh proses kelahiran buah hatinya. Memanglah manusia di dunia ini sulit mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. Segala sesuatu apa yang diinginkan selalu saja kurang dan kurang.